Ahmad Maulana, ya kan? Tahu kenapa bapak panggil kamu ke sini? Tahu nggak kenapa? Ini sekarang pelajaran siapa ini? Pelajaran Putri. Jadi sudah izin ya. Jadi Pak manggil kamu ke sini ingin mengetahui dan mengkonfirmasi sedikit terkait dengan beberapa informasi yang disampaikan ke Pak. Jadi dari beberapa laporan itu kamu sudah berapa kali nggak masuk pelajaran seni budaya? Nah, tidak nih. Ya, udah lebih kayaknya lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan? 1 bulan ini atau 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu. Kira-kira berapa kali sudah? Tiap Rabu kayaknya nggak berangkat. Tiap Rabu tidak berangkat. Rabu kemarin berangkat nggak? Kemarin Berangkat tapi nggak berangkat pas jamnya belum. nanti nggak berangkat jam 1 sampai 3 jam istirahat Berangkat. minggu kemarin ya Ya, sama. sama Minggu kemarin ya gitu ya. sama menurutmu nih perbuatanmu itu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Kalau menurutku ya soalnya kan kalau pas di jamnya buka itu pasti menggambar ya. Nah saya sendiri itu nggak bisa gambar. Terus pas kelas 7 ya pokoknya gitu. Kelas 7 berarti yang kamu lakukan ini nggak pernah masuk pelajarannya Bu Nova dari kelas 7 Ya, tapi pas kelas 7 masuk kadang-kadang. oh, kelas 7 masuk kadang-kadang ya. Kelas 8 Ya ini di bulan ini enggak. bulan-bulan yang lalu masih Masih masuk masuk. masuk berapa kali? Ya beberapa kali. Kira-kira porsinya lebih banyak masuk atau tidak banyak masuk? Lebih banyak. Kayaknya lebih banyak masuk. Lebih banyak masuk. Benar kan? Nah, kira-kira kalau kamu itu tidak masuk pelajarannya Bu Nova, benar atau salah? Kayaknya benar, kayaknya yakin nih, harus yakin nih, benar atau salah? Kalau tidak masuk pelajaran apa atau tidak masuk pelajaran yang lain deh, kira-kira benar atau salah? Kalau pas itu kayaknya bener, tapi kalau yang lain enggak. Kenapa kamu kira-kira menganggap itu benar? Ya, saya pernah kelas 8 kan masuk pas jamnya Bu Nova. Saya nggak gambar, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk ya didiemin aja. Jadi Oh, berarti nggak kamu ada saya apa enggak itu ya sama aja. Oh, berarti kamu merasa ketika pelajarannya Bu Nova itu didiemin gitu. Ya, tapi pernah gitu. Oh, merasa didiemin, maksudnya nggak didekatin Bu Nova, nggak diajarin. Oh, alurnya seperti ini gitu. Ya, itu kelas 7 atau kelas 8? Pas kelas 8. Waktu kelas 7 ada nggak kejadian Pas kelas 7 tuh pernah tuh kan Pak Bu Nova itu suruh buat batik tapi modifikasinya. oh, kasih sendiri? Saya kan katanya boleh cari di mana aja internet apapun itu. Saya cari di Google mau batik tapi saya modifikasi. Pas saya bawa ke sekolah itu malah katanya plagio. Padahal udah sesuai aturan. Berarti awalnya bilang boleh cari di internet, tapi dimodifikasi. Terus kamu mencari di internet, kamu modifikasi nggak? Iya. Modifikasi banyak nggak modifikasi? Ya nggak banyak, tapi ada modifikasinya. Walaupun tidak banyak ya. Terus kamu serahkan ke Nova, bilang bajunya. Kemudian di situ awalnya ya. Ya. Jadi awalnya dari kejadian itu kamu merasa pelajaran yang Nova kurang menarik betul ya. Dan terus ke bawah sampai sekarang. Kira-kira menurutmu itu boleh dilakukan nggak kalau dalam aturan sekolah? Nggak tahu. Menurutmu nih, kan ada aturan sekolah nih. Kemarin kan kita sudah buat keyakinan kelas ini ya. Nah, nggak berangkat Pak. Oh ya. Kan ada peraturan sekolah ya. Nah, kira-kira kalau kita melanggarnya itu menurutmu salah atau benar?
salah kan? Ya. Ya kan? Nah, sama seperti pelajaran, misalkan kamu tidak berangkat, walaupun kamu tidak suka pelajaran itu, nanti kamu itu melakukan perbuatan yang benar atau salah. Katanya kok kalau menurutnya Pak Pan itu salah. Kalau saya, itu perbuatan yang kurang tepat. Karena kan nanti kan dalam penilaian rapor kan ada porsi nilainya nih. Katakanlah ya, dalam satu semester nih ya, kan ada tiga format penilaian kan. Penilaian harian dari tugas-tugas kamu itu, kemudian nilai PTS, sama penilaian Angkatan. akhir tahun, ya kan? Ada 3 penilaian dulu. Nah, katakanlah nilai rentangnya itu 100 ya, kan bagi 3 kan, 60% nilai 10 sampai 60 itu nilai dari tugas-tugas. Kemudian nilai dari yang 20% nilai dari ujian akhir semester besok Desember kamu lakukan. Yang satunya lagi nilai ujian tengah semester yang kamu sudah lakukan kemarin bulan lalu, ya kan? Nah, misalnya kamu dalam satu semester itu hanya memenuhi 2 tugas aja, nilai ujian akhir yang akan dilakukan Desember besok sama nilai PTS, otomatis nilaimu berapa? Cuma 40 kan? Soalnya 60-nya nggak ada, ya kan? Nggak ada kan? Ya, Nah, kamu nggak masuk kan? Betul? tahu. Nah, Tapi kalau maaf Pak, kalau misalnya saya nggak masuk tapi ngumpulin tugas, ya tidak boleh seperti itu mas, kita harus tatap muka juga, kita harus konsultasi dengan guru juga, tugasnya kan harus diberikan ke kita kan, otomatis kita perlu komunikasi. nah, Saya tanya dulu nih, tadi kamu bilang kalau tadi tidak suka pelajaran seni budaya karena kejadian yang dari kelas 7, ya kan? Terus kelas 8-nya kejadiannya apa? Karena tadi kan bilangnya tidak ada proses berbicara antara kamu dan Irfan, jadi didiamin gitu kan? Tadi bilang juga kelas 8. Saya tanya lagi, jadi setelah kejadian itu kamu merasa pelajarannya di Irfan itu nggak ada. apa? Nggak ada, Ya nggak ada pelajaran kan aku nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain, tapi ada tugas kan? Tugasnya kamu kerjain. Walaupun Nggak saja kerjain, tapi kalau nggak mungkin biasanya kalau tugasnya Nova itu harus di ACC gitu loh Pak. Nah, kalau pas ACC itu susah. oh sisinya susah, kamu nggak Kalau- bisa mencapai targetnya. Ya gitu. Jadi Bu Nova ada target, tapi kamu Saya belum nggak bisa bisa. mencapai target itu. Kamu pernah konsultasi nggak sama teman-teman itu? Oh, saya kendalanya di sini, atau kepada bapak ibu di rumah? Pas kelas 7 itu kayaknya saya pernah tanya atau ke teman. Malah Bu Nova bilangnya nggak boleh ganggu itu. Nggak boleh tentunya, bukan ganggu sebenarnya. Kalau misalkan konfirmasi hanya pertanyaan saja sebenarnya boleh. Yang nggak boleh misalkan ketika lagi gambar, lagi fokus, lalu ganggu, nggak boleh. Ya itu saya cuma tanya. Nah, pas itu kan Afri juga nggak tahu ngapain tuh baru cari itu loh alat-alatnya. Ya, Nah, tak tanya kok sini kenapa gitu, malah katanya kok katanya itu ngomong langsung ke kamu atau ke kelas? di depan tapi bilang pakai namaku juga. Oh, jadi kamu merasa sedikit kucilkan gitu, atau merasa disebut gitu. Jadi kamu dari situ kamu merasa bahwa oh, saya nggak cocok nih belajarannya seperti dia. Pas baru-baru ini juga kan suruh gambar pakai kertas duplek gitu kan, pas saya tanya ke Bu Nova kan lupa tanya ke Bu Nova kertas apa gitu, malah suruh tanya katanya. Oh, itu tanya langsung atau tanya Tanya ke WA? Tanya langsung pas ketemu, malah saya Oh, dari semua ya Bu Nova juga tahu. ya kan gini Mas. Kan setiap guru itu kan dari bapak ibu, kan setiap guru kan punya gaya ngajarnya masing-masing. Kalau misalnya kamu tanya saya masih keinginan untuk menjawab,
walaupun sudah saya jelaskan ke teman-teman yang lain. Mungkin gaya ngajarnya Bapak itu seperti itu. Jadi dia cukup belajar menyampaikan informasi cukup satu kali, mau dalam arti anak-anak itu mau mendengarkan atau tidak, gitu kan? Mungkin dari caranya seperti itu dia ingin mendisiplinkan teman-temanmu dan gaya belajar teman-temanmu juga. Mungkin cara ngajarnya seperti itu, berbeda-beda setiap orang. Kita sebagai siswa itu mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan gaya belajar untuk masing-masing. Zaman sekarang dan zaman dulu beda didikannya. Mungkin kamu tanya Bapak Ibu, cara ngajar Bapak Ibu guru zaman dulu gimana Pak? Mungkin beda dengan sekarang. Kan ada punya gaya masing-masing. Kamu sebagai siswa jangan merasa terlalu jauh hati. Karena setiap proses pelajaran kan juga punya proses. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan gaya belajar. Kalau misalnya kamu besok tidak mengumpulkan tugas, tidak masuk, nanti nilai-nilainya juga ada. Nanti kan nilaimu juga jatuh dong, nilai raport bulan. Kan nanggung nih, besok kelas 9, tinggal 1 tahun lagi kan. Nanti setelah itu SMA. Nanti misalkan nilaimu jelek di SMP, nanti mau masuk SMA atau SMK, nanti susah. Mau masuk SMA atau SMA? SMK, kan? Nah, SMK jurusan apa? TKJ. Nggak mungkin ya. Karena mungkin, semuanya mungkin. Misalnya, ini Bapak tanya lagi. Jadi intinya, kamu itu dari seluruh pelajaran yang ada, kan ada 11 ya? Yang paling tidak kamu suka yang mana? Biasanya budaya. Seni budaya ya. Kira-kira kenapa? Alasannya tadi ya. Terus caramu mengatasi itu gimana? Apa kamu merasa nggak selama pelajaran seni budaya itu atau sebelum pelajaran seni budaya, misalnya Selasa ya, besok seni budaya ya, kamu merasa takut gitu? Takut ya? Atau cemas? Kayak nggak mau aja gitu loh Pak. Nggak mau masuk, ketemu. nggak mau ketemu gurunya. Nah, itu orang tuamu bertanya nggak? Ya tanya. Nanya, kamu coba mana? Ya gitu. Coba itu gimana? Ya, kan kalau misalnya kamu cerita sama orang tua masih malu ya, bapak aja Nggak pernah cerita. Cuman tapi kan nggak bapak ibu nanya kan, kira-kira kenapa nggak masuk? Ada masalah apa? Pasti kan ibumu nih ya, khususnya ibumu pasti bertanya-tanya, kok kenapa sih anak saya setiap hari Rabu tidak berangkat, ya kan? Ya. Nah, pasti bertanya-tanya tuh. Kalau misalnya bapak ibumu bertanya seperti itu, kamu coba ya nggak mau. Nah, kamu kan pasti ada alasan ya. Kamu mau terbuka nggak sama bapak ibu? Ya pernah cerita malah apa ya? Nggak mau cerita. Ya cerita. Kalau sama bapak mau cerita? Oh ya. Nah, kita rahasia kita berdua nih. Nggak bisa. Kecuali bapak anak, bapak, nah, atau kakak, gede. Kalau kamu nggak berani cerita ke bapak ibumu, cerita ke bapak. Enggak, rahasiamu dan rahasianya enggak mau. Oh, enggak berani. Nggak berani tapi nggak berani tapi nggak mau. Oh, enggak berani tapi enggak mau. Tapi ada keinginan untuk itu enggak? Cerita. Enggak. Kenapa? Ya apa? Cukup saya yang Cukup saya enggak. Beneran? Kamu cerita? Mungkin mas. Kalau misalnya kamu pendam sendiri, nanti itu akan jadi permasalahan sendiri. Kamu akan stres sendiri. Beda dengan kalau kamu cerita, punya satu orang tempat kamu cerita, berarti temanmu yang ajak kamu cerita itu akan kasih solusi, kamu akan sendiri kan. Misalnya gini ya, kamu nggak mau masuk pelajaran apa ya, terus nanti pas bagian rapor kamu nggak ada nilainya, terus kamu nyari solusinya gimana? Beda dengan kamu misalnya cerita ke bapak ibu, kamu ada kasus tidak ikut pelajaran apa, terus kamu cerita ke bapak ibu, nanti bapak kasih solusi. Oh, gimana sih kalau misalkan si Ahmad nanti ketika bagi rapor dia mengerjakan tugas yang belum itu
tapi ada jangka waktunya. Kalau misalkan Bu Nova ngasih waktu 1 minggu, saya minta bantuan 3 minggu. Nanti Bapak kasih solusi, Bapak bantu nih ngomong sama Bu Nova, minta waktu untuk kamu. Tapi enak seperti itu, atau kamu pendam sendiri. Kira-kira. Ya kalau Pak Frans ngomong gitu ke Bu Nova tanpa tahu cerita saya kan nggak apa-apa. Ya harus tahu juga ceritanya. Nanti kan saya takut salah ngomong. Kenapa? Ya, Nah, jangan gitu. Ada masalah pribadi kenapa aku ngomong? Aja. Cuma masalah yang dari kelas 7 itu saja. Tapi kalau misalnya Bapak bantu kamu menyelesaikan tugas itu dalam jangka waktu yang agak sedikit panjang dari target yang Bapak, kamu mau? ini saya nggak bisa menggambar ya Pak. Nggak bisa enggak? Gambar itu bakat atau bukan tuh Pak? Enggak. Itu Tidak, saya nggak suatu bisa. keahlian. Keahlian itu tidak semua orang bisa. Ya berarti Misalnya nih, saya seperti saya pernah kamu cek saya kan dulu, saya nggak mau masuk belajar Bu Nova karena kamu nggak bisa gambar kan. Ya. Sama, saya pernah cerita ke kamu kan, saya jawab kan chat kamu, ya kan? Apa jawaban saya? Ingat ya? Indonesia itu Nah, ya gitulah. ya kan? Saya nggak suka pelajaran bahasa nih, saya dulu suka pelajaran matematika, tapi kok sekarang saya kuliah terus jadi guru bahasa Indonesia. Tapi kan kalau bahasa Indonesia itu bisa dipelajari Pak. Bukan Bisa nggak aja ya. Ya, enggak juga Mas. Belajar bahasa itu tidak hanya sekedar ngomong, nulis, itu enggak. Ada materi-materi yang perlu kamu pelajari secara lebih dalam. ya dipelajari Pak, bukan kakak. Gambar juga dipelajari. Walaupun gambarmu tidak sesuai dengan ekspektasinya Bu Nova, tapi itu sudah kemampuan usaha. Jadi Bu Nova juga akan punya penilaian sama seperti saya. Misalkan saya kan menuntut kalian untuk membuat teks pidato ya, minimal berapa kemarin durasinya? 3 menit, awalnya 5 berapa? menit. 5 menit sampai 7 menit kan. Tapi kemampuan kalian cuma bisa menulis 3 menit kan. Ya itu saya hargai, itu usaha kalian. Bu Nova juga punya kriterianya juga. Dia tidak mungkin menjudge, oh ini gambar ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, maka tidak akan saya nilai. Tidak, pasti akan ada nilainya. Tapi Yakin saya? gambar logo itu tak ulang-ulang tapi nggak bisa-bisa ya Pak. Nggak di ACC, Tidak bisa, nggak diterima gitu loh. bukan tidak diterima. Dia ingin kamu berproses secara lebih maksimal. Tapi akhirnya diterima nggak? Diterima tapi Nah, kan diterima kan? nah, tapi harus berkali-kali lah. Sama mas, nanti kamu ya sama seperti saya. Misalkan kamu besok mau kuliah nggak? Besok mau kuliah nggak? Sama kan? Mau uang. Itu bukan buang uang sebenarnya. Pasti bapak ibumu pasti menginginkan kamu juga kuliah. Coba gini, di kuliah itu untuk lulus S1, ya kan? S2, S3 itu harus menulis namanya skripsi, tesis, disertasi, dan itu revisinya tidak sekali, berkali-kali, sampai 50 kali, sampai ada kasus ada teman saya itu frustasi, depresi, sampai bunuh diri itu ada. Tapi nanti setelah kamu mencapai titik diterima, sisi lulus, itu kamu punya kebahagiaan tersendiri. Oh ternyata saya bisa melalui proses itu. Sama seperti kamu nggak bisa gambar tadi. Awalnya logomu ditolak kan, revisi, terus diterima kan. Kamu punya ini nggak? Rasa kebahagiaan kan? Enggak. Nah, itu kayak terpaksa gitu loh Pak nerimanya. Terpaksa menerimanya. Terpaksa. Sebenarnya Nova itu curhat cerita ke saya, dia itu ingin kamu itu berproses secara maksimal. Itu tidak cerita saya, cerita kamu mungkin cerita. Iya cerita saya, benar saya nggak bohong. Ya. Kan bapak pernah bilang, kalau misalkan kamu tidak suka pelajaran tertentu,
setidaknya kamu menikmati prosesnya. Walaupun prosesnya itu namanya proses itu tidak selalu mulus kan, pasti ada yang tidak mulus. Nanti kalau kamu misalnya mencapai proses itu dan berhasil walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan orang lain, tapi itu sudah menjadi keahlian, sudah menjadi hasil jati dirimu, sudah menjadi karyamu sendiri. Ada hal bukan begitu. Abaikan dulu ekspektasi orang lain, diterima tidak, kita proses. Bisa proses nggak ada hasilnya bisa aja. Proses tetap ada hasilnya, Mas. Nah, kalau saya gambar terus nggak diterima gitu kan. Selama ini kamu gambar terus diterima nggak? Diterima kan? Kalau misal pas kemarin logo kan 3 kali 4 kali gitu loh, yang ketiga kalinya saya udah nggak ngerjain tapi kan nggak ada nilainya. Iya, kamu nggak parah. Ya nggak diterima yang ketiganya. Gimana proses Yang pas prosesnya kan nggak ada hasilnya, jadi nilainya nggak ada. tapi ada nilai prosesnya, Mas, ada sikapnya. Ini saya tanya nih, kalau kamu misalkan tidak mengerjakan tugas sama sekali, terus tidak ada nilai rapotnya, salah tidak? Ya salah. Salah ya. Kamu ingin memperbaiki itu kan? Gimana kalau gitu? Harus bisa saya bisa gambar gitu. Enggak harus bisa gambar. Kamu bisa menyadari ternyata selamanya perbuatan saya tidak masuk pelajaran Eropa, itu kurang baik saya. Malah kalau di pelajaran Eropa itu kan kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Mending saya di rumah bisa ngapa-ngapain. Dan semua pelajaran itu tidak ada apa-apa, pasti ada hasilnya, pasti akan berguna. Saya sama seperti kasus saya dulu kuliah dari semester 1 sampai dengan selesai kuliah itu 1 tahun, saya selalu disalahin sama seperti kasus kakek. Saya buat tulisan salah, judul salah, isinya salah, alur pikirannya salah, dan benar saya di mata dosen itu. Tapi setelah saya selesai, oh ternyata besoknya maunya seperti ini saya paham. Makanya saya bisa ngajar anak-anak opsi. Buat apa itu bisa? Saya tahu artinya. Kenapa? Karena kesalahan saya. Nanti mungkin kamu belum merasa sekarang gambar itu belum penting. Tapi besok, tak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kamu punya anak. Jadi anakmu suruh gambar, Nggak bisa. bisa. Tapi kamu bisa. Mana gambar? Tanya anakmu. Ini pernah gambar? Pasti mau pernah. Nanti kamu bisa punya anak. Kamu nggak bisa ngomong, udah bosan. Nanti juga kerja nggak boleh. Kita masih motivasi kan. Harus gimana? Harus berjuang proses. Itu ya. Kalau berjuang kan harus dicoba. Nah, nanti saya coba ngobrol sama Bapak. Semester ini berapa tugas? Nggak tahu, kayaknya baru gambar muka, terus gambar Teman doang. 4 atau 5 kali ya. Yang ulangan teori itu Nggak tahu kalau itu. karena ada ulangan harian ya. Tapi kalau orang harian biasanya di grup nggak ada linknya, berarti nggak ada. Berarti ulangan ini Kayaknya nggak ada. nggak ada ulangan. Kayaknya nggak tahu. Tapi tugas akhirnya gambar berapa kali gambarnya? 4 kali. 4 kali kayaknya. Pernah kok saya mau gambar tapi yang saya bisa itu malah katanya terlalu simpel lah. Saya harus gimana? Berarti kamu ini ya Katanya berapa terlalu. berarti kurang apresiasi belajar terhadap karya yang sifatnya itu kemampuan anak ya. Jadi kamu perlu apresiasi gitu ya. Dari apresiasi terhadap karyamu ya. Jangan perlu ya teman nih Minta nilainya aja. dari nilainya aja. Tapi mau ya? Ya mau lah. Mau ya? Jangan mau lah. Mau nggak? Mau. Insya Allah. Coba insya Allah itu nanti kamu ditanya ini insya Allah. Enggak di sekarang, mungkin di akhirat itu adalah janji antara dirimu dengan Tuhan. Ya. Kalau misalnya mau jawab seperti itu, Allah alam boleh. Allah alam itu cuma Allah yang tahu. Kalau kamu ngomong insya Allah, itu sudah kamu berjanji dengan Tuhan.
Nanti misalkan kamu tidak bisa menjalani dunia, nanti di akhirat ditanya. Ya. Nah, jadi kembali ke topik tadi. Piwulangan Kapten Gansal Kawiwitan. Lama juga nggak bawa biar nggak ikut matematika. Jangan gitu. Sini, belum selesai kita. Kalau mau nangis aja. Enggak. Apa lah? Mau nangis aja. Enggak ya. Ini bapak gak marah loh. Kita kan sharing. Sharing. Kalau marah beda. Pernah marah nggak saya? Enggak kayaknya. Belum. Belum kan? Belum pernah lihat saya marah kan? Belum. Tapi nanti pasti marah. Enggak marah. Enggak tahu. Ini kan ke bulan apa nih? Bulan November ya. Ya. Kita masuk bulan Juni ya. Juli ya. Juli kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 5 bulan. Besok bulan depan Desember tanggal 4 sudah ujian, ya kan? Nah, ujian itu tanggal 4 berarti tinggal 2 minggu lagi kan? 2 minggu lagi kamu bisa kan? Misalkan menyelesaikan tugasnya Bu Nova itu sekemampuan kamu. Ya tapi nggak tahu nanti diterima apa enggak. Nanti bapak yang ngomong. Kamu misalkan takut menyerahkan ke Bu Nova, saran ke bapak. Ya. Tapi tugasnya ingat ya. Apa tugasnya? Yang pertama kayaknya gambar objek gitu loh. Gambar objek. Kedua, Itu gambar muka sama yang terakhir gambar poster. gambar muka. Tiga gambar poster. Satu lagi apa? Enggak, 3 ya. Tidak. Jadi 3 ya. Nanti bapak konfirmasi. Jadi tugas itu kamu merasa kurang maksimal ya. Sudah maksimal, tapi Bu Novanya merasa kurang maksimal. Itu kan? Enggak, Pak, yang itu gambarnya belum tahu. Tapi belajar. Tapi Ya takut ngumpulnya itu loh, Pak, nanti kalau bilangnya nanti sama bapak. Atau misalkan kamu takut kumpul langsung, kamu kan bapak. Mau tapi ya. Ya. Yang tegas kok belum? alhamdulillah. Yang tegas kok. Ya. Cuma besok yang gambar satu dibawa ya. Itu kita kedua. Enggak. Nah, kenapa enggak? Enggak. Yang kamu nggak mau. Tapi apa tadi begini? Kan secara aturan sekolah kan kalau misalnya kamu tidak hadir secara berturut-turut atau banyak tidak hadirnya, ya kan, seharusnya kan ada teguran karena itu mengarah perbuatan yang kurang baik secara peraturan kan. Tapi kan sekarang kan belum jalan tegurannya, ya kamu masih saya tegur seperti ini, curhat ke saya. Jadi selama yang kamu perbuat ini merupakan perbuatan yang kurang baik kan, kamu merasa nggak misalkan ada keinginan kamu tidak berada di aktivitas tadi, tidak, misalkan kamu kan nggak pernah masuk berapa kali ya, merasa kan misalkan saya ingin memperbaiki itu, saya ingin mencoba, bisa, Tapi udah jadi itu bisa. sampai tapi pernah ada ya keinginan untuk mencoba ya, Tapi nggak bisa. bukan nggak bisa, belum bisa. Emang nggak bisa. Kalau nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Kalau belum coba, namanya proses yang nggak semuanya harus bisa. Masak aja berapa kali, mau sampai jadi makanan yang enak, berapa kali proses. Ya. Jadi ada keinginan untuk memperbaiki diri. Udah enggak. Kalau dulu ada, dulu ada. Kelas berapa? Kelas 7 kan, kelas 8 kan. Pas kelas 8 kemarin ada keinginan untuk itu ya. Oh, waktu kelas 8 ada keinginan untuk memperbaiki. Karena ada satu kasus Nova ngomong seperti itu, jadi kamu merasa drop lagi. Nah, jadi ada kata-kata yang menyakiti kamu dari kamu.
Enggak tahu. Enggak kayak Tidak. enggak kayak. Jadi kamu merasa ini perbuatan yang kurang tepat ya. Kalian Tapi kamu besok untuk nilaimu itu ada keinginan untuk mengisi nilai-nilai kosong itu kan ada nggak? tapi enggak tahu caranya saya. Ya, berarti dan bapak ya. Ya, Ya, nanti bapak tanya ke bapak tugasnya apa aja. Nanti kamu misalkan takut ke bapak, ini bapak. Oh ya. Kan bapak nggak beda sama bapak katamu tadi. Oh nggak? ya enggak. Nah, ini Kalau jangan saya paling, bisa, ya saya enggak. jangan paling. Oh nggak? Kalau saya bisa Mau tapi ya. ya Ya, bisa saya. ya sebisa kamu. Oke, itu mau ya. Mau sebisanya kamu. Deal. Deal dulu dong. Enggak tahu Pak, nanti kalau misalnya tahu-tahu enggak bisa terus enggak. Enggak. Pasti dulu ya, saya yakin. Pegang nih janji omongan bapak nih. Deal nggak? Bener Pak? Bener. Ini janji saya. Deal? Deal ya. Ya. Bisa ya? Ya, Bisa bisa. menjalani ya. Ya, Oke, enggak tahu. Ya nanti mungkin bisa. bisa? Bisa paling. Ya, deal ya. Jadi kalau nanti tugasnya saya kasihkan ke kamu, kamu menyelesaikannya dulu sebisamu, terus berangkat ke Bapak. Nanti ke Bapak, biar saya sendiri atau nanti sama kamu. Oh enggak? Ya, Makan saja. tapi mau ya? Bisa tugasnya ya? Ya, kalau tapi bisa saya ya Pak. Ya, susah kamu. Lepas dulu dong. Itu dong. Jangan sampai takut-takut ya. Tapi besok mulai masuk ya. Besok. Kan tinggal 2 minggu lagi ujian. Ayo. Kan praktek. Praktik Besok bisa. Senin. Senin kan kalau nggak Senin selesai Senin kan. Ya saya maksain Senin. Belum bisa kan ujian. Ya. Jadi itu masuk ya. Ya kalau enggak ada bahasa Indonesia enggak masuk. Ada. Emang nggak ada masuk Indonesia. Ada ya. Jam siap. Oke mas. Ya, Ya, makasih ya udah menerima undangan Bapak untuk sesi curhat ini. Kamu udah mulai menyadari kalau perbuatan itu salah dan punya keinginan ya tadi ya untuk menyelesaikan tugas sebisanya. Nah, Oke. Terima kasih bisa balik ke kelas. Kalau misalkan mau baca-baca usulan